yang demikian, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah azza wa jalla 'indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang berkeinginan kuat untuk melakukan suatu amal, akan tetapi dia belum sempat beramal, Allah mencatat satu kebaikan yang sempurna kepadanya. Baru niat saja itu maknanya azam, ya. Azam wa nawa, itu makna daripada ham. Berkeinginan kuat. Ya, kita ini mau berangkat ke haji berkeinginan kuat untuk ke haji, tapi karena ada masalah, hala niat kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dha'fin ila adhafin katsira. Dan jika yang bercita-cita itu atau berniat untuk melakukan amal-amal itu lalu dikerjakannya, Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat, tidak ada batasnya. Itu kalau orang berniat untuk melakukan kebaikan. Kalau dia berniat melakukan kebaikan tapi tidak kesampaian untuk melakukannya karena berbagai macam halangan, niatnya itu sudah dicatat sebagai amal yang sempurna. Kalau dia melakukan, dibalas dengan 10 kali sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Ini kita berniat berkorban, tapi jangan niat saja, cuma karena enggak mampu saja. Kita siapkan uang 3 juta, harga kambing 3.500.000 umpamanya. Pada saat itu kita tidak ada uang lagi sama sekali. Nah, itu niat kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat amal kita, kalau kita lakukan, ya itu dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali sampai berlipat-lipat ila adha'afin katsirah. Ya. Tidak ada batasnya. Ini masalah kebaikan. Masalah kebaikan. Yang dilipat gandakan itu kebaikan. Kadang-kadang Allah kan ngomong dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang melakukan kebaikan diberikan balasan 10 pahalanya. Tapi di ayat lain Allah mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Di ayat lain Allah mengatakan orang-orang, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya pada Allah seperti orang menanam satu pohon. Dari pohon itu tumbuh 7 tangkai, 7 tangkai itu melahirkan 700 tandan. Begitu hebatnya sampai Allah melipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu kebaikan. Niat saja sudah. Apapun yang kebaikan, kita niat mau salat berjamaah tapi tiba-tiba mau jalan ada halangan, kita sudah dicatat satu. Sempurna, tidak kurang. Itu kebaikan. Bagaimana kalau kejahatan? Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Jika dia bercita-cita atau berkeinginan kuat untuk melakukan satu kesalahan tapi enggak jadi, Allah mencatatnya baginya itu satu kebaikan sempurna. Sudah niat melakukan kejahatan tapi tidak jadi, dicatat sebagai satu amal kebaikan. Ya, orang rencana pergi ke masjid mau cari sandal baru, tapi sampai di sana enggak tega gitu ya. Ya, dapat pahala dia itu. Gara-gara enggak tega itu udah dapat pahala dia. Enggak jadi itu. Enggak jadi diambil sandal orang. Yang kecil-kecil itu. Jadi begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak ingin catat buku kita itu yang dibaca oleh qari kita tadi kotor gitu ya. Ingin Allah itu, sayang banget.
Maka nanti Bapak ulangi lagi itu ayat dalam surah dalam surah Al-Isra ya. Isra surat ke-17. Situ ayat itu Allah tidak ingin kita ini celaka gitu ya. Allah ingin kita ini baik. Itu buku amal kita ini bagus. Makanya amal baik dilipat gandakan pahalanya, amal jelek enggak satu-satu. Ini khusus kepada umat Muhammad, tidak kepada umat lain. Khusus kepada umat Muhammad. Sayang banget Allah sama kita itu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyatan wahidah. Kalau dia sudah bercita-cita atau berkeinginan untuk melakukan kejahatan, lalu kejahatan itu dilakukannya, Allah mencatat cuma satu kesalahan. Allah mencatat satu kesalahan. Di man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Orang yang datang untuk ingin melakukan satu kejahatan, balasannya satu. Jadi ini kemurahan Allah. Dan ini kepastian karena ini hadis sahih. Ini baru artinya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu. Cuma saya ingatkan kembali, nanti Bapak bisa baca itu ya dalam tafsir surat yang dibacakan tadi oleh anak kita. Saya enggak ingat ayatnya itu berapa itu ya. Dalam surat Dalam surat Al-Isra itu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan syarahnya. Qauluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih hadza ma yusamma bil hadisil qudsi. Kalau sudah ada kalimat fi ma yarwihi an rabbih, ini menunjukkan hadis itu hadis qudsi. Atau kadang-kadang Allah ngomong innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul. Jadi kalau ada kalimat di awal tu innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul atau fi ma yarwihi an rabbih, itu menunjukkan itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini dulu sudah pernah kita bicara sedikit ya. Makna dari Allah, redaksi dari Allah. Kalau hadis biasa, makna dari Allah, redaksi dari Nabi. Itu beda. Ini kalau qudsi makna dari Allah, redaksi dari Allah. Kalau hadis biasa, makna dari Nabi, makna dari Allah, redaksi dari Nabi. Makanya tidak ada satupun ucapan Nabi yang sahih ya, yang sahih. Kecuali itu merupakan wahyu yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat dalam mulutnya itu menurut seleranya, itu enggak ada. Semuanya berdasarkan wahyu. Makna wahyu dalam bahasa Arab itu cepat sekali, enggak bisa terhitung, tidak bisa disebut daqiqah, tidak bisa disebut. Ya. Menit, detik juga enggak bisa. Itu makna wahyu. Ya. Kalau kita mengartikan wahyu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Jibril atau langsung disampaikan, itu wahyu. Tapi itu makna asli daripada bahasa Arab itu sangat cepat, nggak bisa kita ukur. Ya, begitu cepatnya. Nah, itu disebut wahyu. Apa katanya? Innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyi'at. Summa bayyana dzalik ay katabal hasanati wasayyiati fil lauhil mahfuz. Nah, itu maknanya. Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu tahu semua kita ya. Lembaran catatan peristiwa alam. Quran itu semuanya di lauhil mahfuz. Dari lauhil mahfuz ya, disampaikan kepada Jibril oleh Allah, Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW. Dari Jibril Al-Quran ini sekaligus disampaikan ke Baitul Ma'mur. Ada riwayat Baitul Ma'mur itu adalah jajar dengan Ka'bah Baitullah, tempat beribadatnya para malaikat. Di situ dari Baitul Ma'mur ke dunia itu turunnya bertahap.
Itulah wa nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Itu bertahap. Karena yang turun sekaligus hanya surah Al-Fatihah. Itu sekaligus turunnya. Menurut jumhur ulama. Surah Al-Fatihah itu mulai pada bismillah. Bismillah itu termasuk ayat. Ya, ayat 1. Bismillah itu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Cuman Nabi lebih sering membaca sir daripada jahar. Kayak tadi Ustaz kita itu mensir bismillah itu adalah kebiasaan Nabi SAW. Kita tidak baca itu karena itu bahagian ayat 1. Cuma secuil saja sahabat ada yang berpikiran bahwa itu bukan ayat 1. Cuma sedikit saja, tapi jumhur sahabat itu mengatakan Rasulullah itu baca bismillah cuma sir. Jadi turunnya bertahap. Itu Lauhil Mahfuz. Bahasa kita gampang. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Ya, dalam surah Yasin ayat 12 ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Istilah untuk Lauhil Mahfuz banyak. Segala sesuatu kami catat dalam kitab induk. Fi imamin mubin itu dalam kitab induk dalam surat Yasin ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang sudah pernah mereka kerjakan dulu. Qadiman, dulu. Waktu kecil kita sudah belajar, waktu kecil kita baca Quran, waktu kecil sudah dibawa oleh orang tua kita ke masjid. Ya, pahala-pahala ketika kita dewasa naik kembali itu dia. Ya, ayah ibu kebahagiaan pahala. Jika diantarkan anaknya ke pengajian kepada masjid segala ayah ibu dapat pahala. Dia dapat juga pahala, cuman dia belum wajib. Kita bawa anak kita ke haji, masih dia di bawah umur, ayahnya dapat pahala, ibunya dapat pahala. Tapi hajinya belum dihitung karena dia belum balik. Dia harus mengulangi haji kembali. Tapi nanti dia setelah dewasa pahalanya hidup lagi. Hidup semuanya. Itu yang kita temukan dalam kajian-kajian para ulama. Karena ada seorang ibu ya dalam satu peperangan mengangkat anak. Ini ya Rasulullah bawa anak saya ke haji. Bagaimana? Ya. Boleh saja pahala untuk kami. Nah, jadi ini jelas kepada kita makna Lauhil Mahfuz, catatan ya. Dan jadi dalam ayat lain disebut dengan Imamun Mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Segala sesuatu semua sudah tercatat. Corona ini sudah catatan. Ini kan baru 19. Ya kan? Menurut Dr. Naik itu ada 50 virus. Masih ke depan ini. Jadi yang sudah masuk, yang sudah jalan kan 19, SARS, MERS dan lain sebagainya. Ini bukan COVID 2019 gitu loh. Ya kan? Saya baca pidatonya si Dr. Naik, itu seorang ahli perbandingan agama di dunia. Ini sudah ada di sana. Apalagi kalau kita baca kitab Syarhus Sunnah, semua yang terjadi di alam ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum langit bumi ini diciptakan oleh Allah. Kayak kita ini kan takdir untuk kita ini kan sudah 50.000 tahun ini. Catatan di mana? Di kitab mubin, dalam kitab induk, dalam Lauhil Mahfuz. Maka istilah ulama sekarang Lauh Mahfuz itu adalah lembaran catatan peristiwa alam. Bahasa kita mungkin disket. Ya, disket raksasa ya, yang tidak akan pernah luntur, dan itu adanya di aras ya kan, yang manggul aras itu 8 malaikat sekarang ini ya kan. Nanti juga malaikat yang manggul aras itu ada di pojok. Wal malaikatu ala arjaiha, kata Al-Quran. Di saat langit ini dibelah ya oleh Allah SWT, digulung, malaikat itu ada di pojok. Pojoknya wallahu alam, Allah yang tahu. Ya kita enggak usah maksa-maksa pikiran di mana pojoknya itu ya. Kita enggak tahu. Itu.
Itu aras. Aras adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling atas. Abu Hanifah mengatakan kalau ada orang mengatakan tidak yakin Allah itu ada di atas, berarti mereka kufur. Ya. Hanya pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Berarti Tuhan ada di WC macam-macam. Itu kan jelek banget itu ya. Itu kita bisa baca keterangan Syekh Imam Al-Muzanni dalam kitab Syarh Sunnah. Muzanni ini seorang ulama besar yang paling cerdas dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang orang kita ini nyeleneh. Ya. Allah itu yudabbirul amra minas sama ilal ard, bukan minal ard ilas sama, minas sama. Allah menentukan takdirnya segala macam di langit kemudian ke bumi. Banyak sekali ayat Al-Quran. Ada 2000 dalil menunjukkan bahwa Allah itu di atas, di arasnya itu. Kita tidak usah risih karena yang ngomong bukan kita, bukan Nabi juga, yang ngomong Allah sendiri kok. Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah itu yang maha pengasih ada di atas arsy. Jadi kita enggak usah risih. Makanya itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di situ Lauhul Mahfuznya itu paling tinggi. Wa katabaha aidan 'alal mauludi fi batni ummiha, ini sudah disebutkan juga. Demikian juga catatan-catatan itu sudah ditetapkan kepada orang-orang yang akan lahir dalam kandungan ibunya. Ya, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis alladzi rawahu Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, tsumma bayyana dzalika subhanahu wa ta'ala fi ma yarwi anhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kita ini sudah ditetapkan takdir kita ini 50.000 tahun sebelum roh dimasukkan dalam janin, dalam apa? Di dalam tubuh kita 50.000 tahun sebelum itu. Yang ditetapkan adalah kita sudah tahu semua kan. Yang pertama kan rezekinya, yang kedua ajalnya, ya. Yang ketiga untung baik, yang keempat untung jahat. Jodoh tidak. Nah, orang Indonesia cepat banget itu. Yang sudah ditetapkan adalah rezeki, jodoh, ajal, untung baik dan untung jahat tanpa satu. Padahal enggak. Jodoh disediakan oleh Allah, enggak dapat kalau enggak dicari itu. Ya, jadi itu jangan tunggu takdir kayak kaum Jabariyah. Cari itu jodoh baru dapat. Yang cari boleh laki-laki, boleh perempuan. Kayak di Mesir itu kan orang perempuan cari laki. Kita juga ada sebahagian di Sumatera Barat ya kan, cuman rahasia aja itu. Ya itu. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Ini sudah ditetapkan di sini dalam perut ibunya. Kita sudah jelas, sudah diatur. Jadi sudah diatur oleh Allah. Mati mengejar kita. Yang mengejar kita apa itu? Mati mengejar kita. Rezeki sebenarnya mengejar kita juga. Cuman tergantung berapa dapat. Maka kita nggak usah terlalu sibuk untuk mencari rezeki. Usaha saja, ya. Usaha sudah maksimal, rezeki sudah diatur. Jangan kita pikir rezeki sudah diatur, tidur-tidur aja, nggak bisa kan? Karena lirrijali nasibum mimma iktasabu. Masing-masing manusia, laki-laki, dia akan dapat bahagian sesuai dengan usahanya. Bisa ditambah dengan doa, karena Allah punya hak untuk menghapuskannya. Nah ini udah jelas sekali. Wal a'malu ala qismaini. Amal itu dibagi dua. Ya. Yang pertama a'malul qulub wa hiya an-niyyah wal maqasid. Ya. Pertama amal hati. A'malul qulub wa hiya an-niyyah, yakni niat dan maksud. Niat kita. Itu amal. Ikhlas enggak kita datang ke masjid? Ikhlas enggak duduk di majelis pengajian ini? Kita enggak usah nilai yang mengajarnya. Kita nilai isi pengajarannya itu aja. Kalau yang mengajarnya kan lebih kurang manusia itu. Ngomongnya kadang-kadang benar, kerjaannya enggak benar. Suruh ustadz, suruh orang lain bersedekah, dia ketika lewat itu kotak amal dia lewatkan. Itu kan biasa itu, ya. Jadi tapi yang dinilai adalah pahala sedekahnya gitu aja. Kalau dia ngomong tadawau amradakum bis sadaqah,
obatilah penyakit-penyakit kalian itu dengan banyak bersedekah. Ya sudah itu aja. Walaupun yang ngomong itu dia nggak bersedekah, itu urusan dia dengan Allah. Jadi yang kita amalkan apa tadi? Oh kalau begitu, insya Allah kesembuhan diberikan oleh Allah juga ada obatnya lewat banyak bersedekah. Itu aja yang kita ambil. Jadi a'malul qulub, amal hati. Hati nggak ada yang bisa tahu. Yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa saja yang tergores dalam hati kita. Tidak ada yang tahu. Itu bagian pada amal. Makanya niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih bagus pada amalnya sendiri. Contohnya saja pernah saya sampaikan di sini. Kita umpamanya dari rumah tadi dari kemarin. Ya, ini tiap hari Jumat akan saya bersedekah 20.000. Bukan sudah niat banget itu. Ya. Sampai di masjid. Karena kita lihat orang lain kasih 100 supaya orang lain lihat uang 100.000 itu. Yang diterima yang 20, bukan yang 100. Karena yang 20 itu yang paling ikhlas kita itu. Yang 80 lagi itu supaya dilihat, oh Bapak itu banyak banget sedekahnya. Nah, ini kan ini amal hati. Ini yang repot kita ya di sini. Begitu juga korban apa sajalah niat. Makanya dalam ayat itu kan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullah taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah itu dagingnya dan darah-darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah itu nilai ketakwaan kamu. Maknanya itu apa? Nilai keikhlasan kamu. Jika kamu berniat berkorban. Apa sajalah amal itu. Yang kedua, wa amalil jawarih, ya, amal anggota tubuh. Minal af'al adh-dhahirah, daripada pekerjaan yang lahir. Ini amalul dhahirah. Salat kan amal lahir. Tapi di situ kan juga ada niatnya. Untuk apa kita salat, ada niat. Jadi ini. Jadi amal bagi dua, a'malil qulub, ya. Wal a'malu ala qismaini, ya. Amal itu dibagi kepada dua macam. Yang pertama a'malil qulub. Ini ya, ini kembali kepada ala qismaini, makanya a'mali, ya. Jadi amal hati yakni an-niyat wal maqasid. Itu apa kita beramal? Yang kedua wa amal jawarih. Makna jawarih itu adalah anggota tubuh, gerakan, ya, gerakan. Wahya amalud dhahirah, itu ada amal yang nyata. Qauluhu faman hamma ay azima wa nawa. Nah itu sudah benar apa yang dikatakan tadi, azam, ya, azam dan tekad atau niat. Itu kita mau salat jamaah itu jam 5:30 sudah siap kita mandi karena kita pikir nanti mau ke masjid, ya. Itu sudah mulai jalan itu pena itu. Niat kita itu sudah mulai jalan itu. Terus itu mulai jalan itu. Makanya Rasulullah mengatakan kalau orang berjalan ke masjid itu satu langkah diangkat, satu dosa dihapus, satu derajat yang orang yang pergi ke masjid. Karena itu dari niat tadi itu. Karena kita sudah azam kok. Tapi tiba-tiba hujan. Udah ada catatnya tadi. Faman hamma ay azima wa nawa bihasanatin falam ya'malha lam yatamakkan min amaliha au insyighala anha wa lam yatrukha zuhdan biha wa innama tarakaha li sarifi sarfuhu wa niyyatu salihah baqiyah kataballahu anhu hasanah kamilah. Jadi kalau ada orang yang sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan tapi tidak memungkinkan dia melaksanakannya itu, Allah akan mencatat sebagai amal saleh sesuai dengan niatnya. Contohnya sekarang ini, Pak. Kita kan niat ini aturan salat berjamaah saf rapat.
pahala sempurna. Sekarang tidak mungkin dilakukan karena itu darurat. Pahalanya sama. Kemarin kita sholat di rumah sama itu pahalanya karena itu darurat. Jadi dalam kaidah usul fikih ada dua kan, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Itu darurat itu diukur sesuai dengan kemudaratannya. Itu karena mudarat. Hanya kita stres juga itu. Banyak sekali tiap hari ada orang tanya, gini, nah ini Ustaz kita sholat di rumah sholat. Seluruh ulama sudah sepakat di dunia ini, enggak mungkin ulama berbohong kok. Karena itu jaminan Rasulullah, la yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin para ulama bersepakat untuk menyesatkan orang. Seluruh dunia sudah berpendapat demikian. Ya sudah. Hukum asal itu enggak mungkin lakukan. Karena darurat, ad-darurat tubihul mahdurat dalam kaidah yang lain. Darurat itu semua hukum ikatan lepas. Ini lepas ikatan. Nah kita kan saf rapat. Yang kita pikir, jarang aja sedikit saf itu bisa masuk setan apa? Sebesar kambing. Itu urusan Allah yang ngaturnya kok, udah dibebaskan kita ini. Karena wabah ini kan nggak kenal ulama dia. Ya? Tidak kenal siapa-siapa. Kita ingat kan tahun berapa itu? Tahun 8 Hijriah itu masa Khalifah Umar bin Khattab kan mau ke Damaskus. Damaski atau ke Irak kan nggak jadi masuk. Mu'adz bin Jabal mau wafat di situ, ya kan? Nah itu 2000 orang juga korban pada tahun 8 Hijrah itu dengan wabah ini. Apa orang-orang dulu nggak taat? Jadi kita kan taat juga kan? Lebih malah. Siapa Mu'adz bin Jabal? Siapa yang nggak tahu? Wafat. Tahun 741 seorang ulama besar ahli dalam bidang wabah ini, ya, dalam bidang virus, sedang menulis tentang itu diserang mati. 741. Kalau nggak salah saya tahun 746 juga ada satu orang ulama besar yang sedang menulis tentang wabah meninggal. Kadang-kadang aneh juga itu katanya itu wabah itu untuk orang kafir aja katanya itu. Nah itu nyeleneh juga nggak kenal dia. Hanya Rasulullah sudah bilang wabah ini bagian pada ta'un. Ta'un ini dibawa oleh iblis. Nah kita harus selalu menjaga kebersihan. Masuk akal semuanya. Distancing dulu kan Irak kan disuruh kosongkan, harus naik ke gunung semuanya. Perintah gubernur. Sampai di atas gunung tidak boleh dekat-dekat. Dari dulu orang Islam tuh paham itu. Jadi ini jelas sekali ini. Mana ini kita ditaat oleh Allah. Katabahallahu anhu hasanatan kamilah. Allah mencatat dengan kebaikan yang sempurna. Fahadihi yaktubuhu Allah lahu hasanatan kamilah lianna hadha amalul qalbiyyun wa mustamirrun wa lam yataraji anhu. Dia tidak batalkan niatnya. Mengapa demikian? Karena ini adalah yang dicatat oleh Allah kebaikan yang sempurna. Karena amal ini amal hati dan kekal, dia tidak merubah niatnya. Ya udahlah kalau begitu, enggak jadilah kalau sah jarang-jarang enggak usah salat berjamaah. Enggak dia rubah itu. Tadi dia niat. Jamaah tetap. Bagaimana keadaan kita lakukan. Tetap sempurna. Jadi ini bahagia. Karena waktu kita kayaknya udah habis ya. Ya. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi ini belum selesai ya bahasanya. Di tengah jalan akan kita buka nanti sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا